Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aplia Kusumawardani dari Prodi S1 Manajemen Pagi kelas B, NIM B111121073. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pancasila. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3 sumber Pancasila: sosiologis, Pancasila, filosofis, yuridis. Berdasarkan filosofis Pancasila, masyarakat Indonesia beragam atau kausa materialis Pancasila. Adapun keberagaman agama, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, Konghucu. Dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 PUU 12 2016 atas gugatan UU Administrasi. Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang belangko KK, register, dan kutipan akta pencatatan sipil, keberagaman bahasa Tengger, bahasa Baduy, bahasa asing, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, keberagaman ras. Pancasila sebagai dasar negara terdapat di UUD NKRI 1945 alinea 4. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dikaji berdasarkan latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang meliputi era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Di dalam Pancasila, era prakemerdekaan, lahirnya Pancasila bermula pada saat Dr. Haji Manudioediningrat atau Ketua BPUPKI meminta kepada sidang untuk membahas dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa usulan Pancasila yaitu Mr. Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Teori negara perseorangan atau individualis. Negara merupakan masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak antara seluruh individu atau kontrak sosial. Paham negara kelas atau class authority. Negara merupakan alat suatu golongan untuk menindas golongan lain atau kaum butuh terhadap kaum burjus. Paham negara integralistik. Negara bukan pemimpin individu atau golongan, namun menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta, sidang BPUPKI kedua. Pada tanggal 10 Juli 1945, Pancasila sebagai khasanah budaya Indonesia. Nilai-nilai Pancasila hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Pancasila era kemerdekaan, yaitu ada beberapa Hiroshima dan Nagasaki dibom di sekutu kembali ke Jepang atau kekosongan kekuasaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 oleh PPKI, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila era Orde Lama atau dualisme interpretasi Pancasila. Pancasila pasca Orde Baru. Pemahaman dasar negara mulai dibenahi dan ditata kembali atau diberlakukan menjadi sumber dari segala hukum. Nomor 2. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2020. Dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. A. Tujuan dibuatnya peraturan ini yaitu upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional
dengan fokus pada belanja untuk kesehatan jaring pengaman sosial atau social safety atau serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. B. Isi peraturan yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara disusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan negara. Untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah ditetapkan UU nomor 20 tahun 2029 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. C. Kutipan pasal peraturan pemerintah pasal 9 fasilitas kebenaran berupa pembebasan pandemi COVID-19. B. Menghadapi ancaman yang membahayakan penyelesaian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pasal 13 penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12 dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Pasal 14 dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19 atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi atau stabilitas sistem keuangan perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 15. Nomor 3. A. Jelaskan secara lisan judul paper, bagian pembahasan dan kesimpulan paper. Saya memilih paper yang berjudul Pro dan Kontra Fenomena LGBT sebagai ideologi. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sesungguhnya orang LGBT tersebut dapat menjadi seperti ini ada alasan dan faktor tertentu, yaitu faktor lingkungan, genetik, pengalaman traumatis. Adapun kesimpulan LGBT singkatan dari ke lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan orientasi seksual yang merupakan ada ketidaksesuaian dengan gender yang seharusnya munculnya. Kaum LGBT ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro sedangkan pihak yang kontra sering melakukan diskriminasi karena merasa bahwa LGBT adalah sesuatu yang tidak pantas dan perlu maka pemerintah untuk dengan adanya konflik kedua yang belah pihak tersebut, maka pemerintah untuk menengahi harus bersikap netral, mencari sosialisasi, rehabilitasi untuk para kaum LGBT, memberikan wadah penyembuhan melalui pendekatan agama, jiwa pendidikan, dan kesehatan. B. Jelaskan bagaimana mekanisme pengerjaan paper dari tahap awal sampai selesai. Mekanisme pengerjaannya online, diskusi di dalam grup, dan bergiliran mengetik materi yang sesuai bagaimana bagiannya tiap anggota. C. Jelaskan apa saja review yang disampaikan oleh dosen dan upaya dalam perbaikan. Review dari dosen yaitu harus diubah ulang karena tidak sesuai tata cara yang telah dijelaskan. Dan upaya dalam perbaikan dilakukan adalah dengan merevisi ulang. D. Jelaskan kontribusi yang telah saudara selama pekerjaan. Bagian saya saat mengerjakan paper yaitu membuat kesimpulan. E. Jelaskan manfaat paper. Dapat memahami cara membuat paper, menambah ilmu yang ada dalam materi dan mempererat hubungan sesama anggota lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.